peradaban manusia pertama. Sampai Islam ada tuh kenapa? Terus gue tanyain sama Allah, Allah kenapa sih dulu Islam itu agama yang sangat privilege, yang semua orang tuh raja berlomba-lomba mau masuk Islam. Itu gue dikasih tahu lagi semuanya itu kan logika ya, historical kan. Oke, dari sana gue masih mau sholat gak? Belum. Gue belum mau sholat, gue tanya terus. Nah, maksud gue, lu udah tes belum hal-hal spesifik kayak gitu? Karena kan lu perlu nambah keyakinan dengan cara lu sendiri, bener gak sih? Kalau misalnya lu cuma bilang Allah tunjukin gue jalan yang benar, itu Allah akan kasih ke semua umatnya kan? Sebenarnya yang baru ini sih yang terakhir kali gue sempat debatkan, maksudnya gue itu kan namanya ya emang gue pernikahan, emang ada apa namanya, karena pada saat itu gue bilang sama dia, kalau misalnya ini udah benar nih, coba deh kalau misalnya emang ada halangannya pasti ada jalan. Beberapa kali sebenarnya kejadian kayak contoh misalnya bukan pengen banget nih ngurus surat dan segala macam. Dia kan emang ada kerjaannya kan, dia ada kerjaannya emang waktu jadi ini susah banget. Surat apa? Surat apalah administrasi dan segala macamnya itu. Maksudnya kan satu-satu juga mesti gue selesain kan di antara semuanya itu. Terus tiba-tiba gue bilang nih, gue doa kan, gue bilang sama dia, akhirnya gue jadi bingung nih, gue doanya gimana nih? Gue gak tau doanya entah ke. Akhirnya gue dalam hati gue cuma ngomong, kalau misalnya emang sekali lagi pertanyaan gue tuh selalu sama, kalau misalnya emang bener ini jalannya, coba tunjukin. Tiba-tiba ya beberapa hari kemarin baru bilang, karena susah banget nyari jadwalnya, tiba-tiba dibilang sudah tersetik nih sampai tanggal 3 sih ngomong kayak gitu. Karena kemarin itu gue udah bilang sama dia, gimana kalau misalnya di jalan kita ya kan nggak ada waktu, kamu juga nggak ada waktu, gue juga nggak ada waktu segala macam. Akhirnya dia tertutup. Oh ya udah. Oke, nah terus kayak misalnya juga kemarin tuh gue juga mau mualaf kan. Gue tuh bingung nih, kayak dari bapaknya dia gue masih agak kurang serak soalnya. Terus entah kenapa gue selalu yang penting balik lagi gue selalu nanya kan gimana caranya. Akhirnya gue pikiran video, kan gue buat story lo. Pikiran gimana nih caranya, maksud gue juga pengen banget bukan cuma ditinggal segala macamnya kayak gitu kan. Ya udah, gue coba gue informasi sih. Udah. Karena gue malah 2 kali. Iya, yang pertama gue nggak dapet surat, nggak dapet sertifikat, dapet. Tapi gue harus ada kelas 3 kali. Gue bilang kalau gue nggak mau belajar sama lu gimana? Masa iya gue harus di sana kan gitu. Mungkin mereka ada kuota, ngejar kuota kali ya, harus cetak berapa mualaf dan lain sebagainya, gue nggak paham. Nah akhirnya, tapi kan dengan gue nggak ada sertifikat, gue kirain bakal baik-baik aja. Sampai gue mau umroh, baru ternyata gue harus punya sertifikat dan lain sebagainya. Nah Ustadz Felix bantuin gue mualaf. Nah cuman kan perjalanan dari gue nggak punya siapa-siapa, temen-temen gue yang ngajarin gue juga sembarang, sholat salah lah, apalah, gue bingung gak? Gue belajar sendiri. Nah itu gue minta sama Allah, gue bilang Allah tunjukin dong. Jadi gue mintanya sangat spesifik. Lu jadi kalau misalnya lu, ini tips dari gue doang sih, kalau lu mau nambah keyakinan lo, mintanya spesifik, lu nanyain spesifik. Jadi jangan cuma minta jalan kan banyak ya. Nanti Allah bilang gue kasih lu nih 1000 jalan, lu bingung nanti mau jalan yang mana kan? Iya, jadi lu mintanya spesifik. Kayak misalnya nih, akhirnya kan gue udah yakin banget ya, oh iya memang Islam secara historical dia paling baik apa segala macam. Akhirnya gue buka-buka lagi Al-Quran kan, gue baca terjemahan. Tapi along the way cobaan gue banyak banget. Nah, gue akhirnya sholat lah tuh, mau sholat tuh doa bacaan-bacaannya itu gue catat sendiri. Itu juga di sana gue tes Allah, aku mau sholat sekarang juga, tau gak buku catatan gue kan tanya temen gue, kalau gue mau sholat gue boleh nyontek gak? Kan pertama kali ya, gue bingung soal gerakan dia cepet kan, gue bilang sholat sendiri deh. Akhirnya gue bawa buku gue taruh di samping gue dengan yang tadi ya gue udah plototin tuh setengah jam, gue plototin, gue taruh samping gue, nggak gue buka sama sekali. Sholat gue saat itu juga, tambah yakin nggak gue? Yakin. Sholat tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga gue bangkrut. PT gue bubar gerak, uang gue dimakan orang, belum lagi gue punya kayak masalah-masalah gede lainnya lah. Jadi di saat gue baru bisa sholat, itu gue dihantem
masalah banyak banget. Uang gue itu tinggal 23.000 sekian. Ternyata di sana gue sempat minta, Allah, gue kan orangnya mulutnya kasar ya, suka meledak-ledak, Allah kasih dong aku hati yang tenang, kasih dong gue damai dan lain sebagainya. Gue pernah along the way ya, cuman kan gue nggak tahu dikabulin apa enggak ya. Akhirnya di saat gue bangkrut begitu, lu tau gak, gue ketawa-ketawa, enggak stres, enggak kepikiran, enggak gimana-gimana. Gue ninggalin sholat gak? Enggak, tetap gue sholat, nggak ada duit. Pas mau isi GoPay, katanya saldo di rekening Anda tidak cukup bayar. Lagi lapar, baru bangun, dan 4 hari lagi gue harus bayaran apartemen itu waktu itu 16 juta. 4 hari lagi nggak ada duit. Hari gue sholat, gue cuma bilang gini, Allah, aku tuh baru kali ini aku baru pengen sedekah. Dulu tuh gue nggak pernah mau sedekah sama orang karena gue nggak ngerti esensinya. Lu punya 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, kita sama. Kenapa lu yang harus gue kasih duit sama? Mungkin kita ketemu karena kenapa gue harus kasih lu duit? Lu kan bisa kerja. Kita punya otak, sama-sama punya otak. Lu sama gue nggak ada bedanya. Mungkin kita beda bentuk. Oke, kita beda background dan lain sebagainya. Lu cari dong duit lu sendiri. Kenapa gue yang harus ngasih lu gitu kan? Itu nggak masuk di akal gue sama sekali. Akhirnya karena gue belajar tuh maksudnya gue pelajari tentang Islam ya, satu persatu gue bacain apa segala macem. Akhirnya gue ngerti esensi tentang kita kenapa harus bersedekah gitu. Dan akhirnya gue sholat, gue bilang, Allah, duit aku tinggal 23.000. Sedekah yang aku tahu hanyalah sedekah uang selama ini. Dan ketika aku mau sedekah, aku nggak punya uang. Jadi aku harus sedekah pakai apa, Allah? Gue tanya. Gue sampai sini gitu gue tanya. Akhirnya dijawab sama Allah, gue disuruh mensedekahkan ilmu pengetahuan. Akhirnya tentang ya psikologi lah, mental health lah, physical health dan lain sebagainya. Gue share itu di story, iseng-iseng doang gue tulis, dan ternyata banyak orang yang terbantu kan. Gue kaget kayak, kok bisa ya orang terbantu hanya dengan gue share sesuatu yang menurut gue sangat simple. Akhirnya ternyata karena Allah tahu gue bokeh, gue nggak minta duit. Balik lagi, tiap kali gue sholat, gue tuh nggak minta duit sama sekali. Gue cuma tanya sama Allah gini, Allah, ini apa sih gitu kan? Kok kata orang-orang Marsi kalau masuk Islam tuh lu bakal kaya apa segala macem. Gue bakal banyak lah janji Allah yang buat lo hadiah seorang mualaf. Lu pernah nggak dengar kayak gitu? Makanya itu yang sering maksud gue sebenarnya gue tuh mau masuk agama Israel, gue mau mualaf segala macam. Sebenarnya bukan itu yang gue cari. Iya, sama. Bukan itu, makanya gue selalu bingung lu bakal kaya apa ya. Mungkin banyak orang bilang kayak misalnya, oke, lu bakal jadi lahir baru lagi. Iya, dosa lu dihapus lah, ABCDE. Oke lah, itu menurut kepercayaan mereka. Cuma kalau misalnya lu kaya, ntar lu dapet ini, itu bukan itu yang gue cari sebenarnya. Sama. Karena gue tuh agak males, makanya kalau misalnya ketemu sama orang nih, udah lalu ini lagi aja, nanti dulu deh. Iya, karena itu kan maksudnya iming-iming ya. Iya. Kita kan maksudnya masuk suatu agama, kita nggak berharap, ya pasti kita semua pengen duit kan gitu. Tapi kita nggak berharap dengan masuk ke suatu agama kita dikayain sama Allah kan. Coba gue nanya sama Allah, Allah kenapa sih orang-orang ngomong kayak gitu?